Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Politikus Demokrat katanya Anies Gus Imin ngemis ke Demokrat. Apakah ini tidak salah begitu kan ya? Jangan-jangan Partai Demokrat ngemis untuk menjadi cawapres ya dari Anies Baswedan. Bisa saja kan seperti itu begitu kan. Ini kan dibolak-balik sebenarnya begitu dari Ajeng ini dari kader Partai Demokrat ini begitu kan ya sebagai simpatisan mereka begitu ya. Jadi kalau kita melihat, saya kira Anies Caimin itu tidak ngemis, ya, hanya ingin bagaimana Partai Demokrat itu kembali ke koalisi perubahan, bergandengan tangan bersama-sama di situ, begitu kan? Ya? Karena ini peran penting begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau Partai Demokrat tidak mau ya seperti itu begitu kan. Ya katanya move on. Kok tiba-tiba gagal move on begitu kan ya. Selalu diungkit ya Anies Baswedan dan Caimin ngemis kepada Demokrat katanya begitu ya. Tapi kalau saya pribadi justru Partai Demokrat lah ngemis begitu untuk menjadi cawapres. Kan begitu logika kita begitu. Artinya banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya karena inilah pendukung-pendukung dari Partai Demokrat ya. Itulah begitu akibatnya gorengannya seperti itu begitu. Sekarang kan mulai kebingungan. Mau berlabuh kemana Partai Demokrat hari ini begitu. Saya kira sampai hari ini begitu kan ya. Sampai ada pendaftaran capres-cawapres jauh untuk menentukan sikap itu begitu. Ya kita buktikan aja bagaimana nanti nasibnya mereka begitu ya. Bahkan ada komentar gini dari Dinasti Perjuangan, padahal ngajak Demokrat balik itu cuma basa-basi, katanya begitu ya. Nggak malu ya Partai Demokrat, katanya sudah move on, tapi kok masih berharap ya. Dan sekarang ya pada main fitnah kadernya. Kalian punya tujuan baik saja sudah sulit untuk mencapai 10%. Apalagi tujuannya yang buruk di 2024. Bisa masuk Senayan aja sudah hebat. Bisa saja nyongsep mereka begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Partai Demokrat sekarang itu belum menentukan apa-apa begitu. Coba bayangkan, Pak Prabowo sudah menentukan kemenangan ya juru bicaranya, siapa cawapresnya, Pak Ganjar juga sama begitu kan. Berdarah-darah di dalamnya, berkeringat di dalamnya untuk menentukan cawapres, untuk mengadu gagasan di dalamnya, siapa calon-calon wakilnya begitu kan. Berdarah-darah di situ begitu. Tiba-tiba kalau Partai Demokrat masuk ya tanpa keringat, tanpa berdarah-darah, tiba-tiba minta menteri, tunggu saja begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini Partai Demokrat itu harus menentukan sikap hari ini begitu kan ya. Kemana berlabuhnya atau kepada Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Biar apa coba? Biar terkesan berdarah-darah di dalamnya. Terkesan ada keringat di dalamnya untuk menyumbangkan pikiran begitu kan. Nanti pada tahu-taunya secara mendalami, mengkaji ya, bermusyawarah. Kelamaan Partai Demokrat kalau seperti itu begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi tentukan arah sekarang biar ada keringat di dalamnya sumbangsi gagasan ya untuk capres-cawapres begitu kan ya. Ya kalau tiba-tiba ada capres-cawapres lalu kemudian daftar ke KPU tiba-tiba mau gabung, gimana keringat mereka untuk bekerja begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Tidak ada yang instan dalam dunia ini begitu. Semuanya kan butuh proses yang sangat luar biasa begitu kan. Bahkan di satu sisi dia mengatakan ya, yang ada sekarang partainya lagi ngemis ya ke sono dan harus jilat ludah sendiri ya. Anies memang butuh Demokrat untuk lebih kuat, tapi jangan salah, Demokrat juga butuh Anies dan capres lainnya ya. Sebab yang bakal repot adalah Demokrat kalau gabung koalisi manapun. Bisa ke Bennett di Pileg di 2029 ya. Saran gue jangan terlalu banyak syarat dan jual mahal, nanti repot sendiri. Ya diobral lah sana sini begitu. Obral sana sini begitu kan ya. Jangan sok mahal sana sini begitu kan. Lihat saja begitu. AHY dalam koalisi ini kan masih belum ada keringat di dalamnya begitu kan ya. Lucu ya, memangnya tanpa Demokrat Amin nggak bisa maju. Padahal kan Amin berharap bergabung ke koalisi perubahan agar hingga harga diri Partai Demokrat tak jatuh. Karena kemarin meminta bergabung ke koalisi lain sudah nggak dianggap, katanya begitu. Ya bisa saja begitu kan. Lihat saja ke PDIP sekarang ya. Mau ketemu dengan Bu Mega saja begitu kan, harus dukung Ganjar dulu, kira-kira seperti itu begitu. Mau ke Pak Prabowo silahkan begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo sekarang mulai dari PAN, terus mulai dari Golkar, mulai dari PBB, mulai dari Partai Gelora begitu kan, itu sudah mengadakan rapat, berkeringat di situ, berdarah-darah di situ, menyumbangkan gagasan di situ begitu. Tapi Partai Demokrat apa coba? Masih alibinya luar biasa. Artinya kalau ingin gabung ya akhirannya namanya wow begitu kan, katanya begitu.
begitu. Ini kan membuat kebingungan mereka sendiri begitu. Menunjukkan bahwa Partai Demokrat itu adalah tidak ya menerima terkait dengan ya adanya demokrasi ini. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi ya silahkan masyarakat Indonesia bisa pahami sendirilah begitu kan ya. Mengambil keputusan itu satset. Coba bayangkan PKS besok sudah mau mendeklarasi begitu kan. Cepat mereka begitu kan. Kalau soal ya itu saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian ya atau masih menyodorkan AHY untuk menjadi cawapres begitu kan. Padahal sudah tidak laku begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Ini Partai Demokrat ya politikus Demokrat Anies Gus Imin ngemis ke Demokrat. Ini kebalik kalau menurut saya pribadi begitu si Ajeng ini begitu ya. Bahkan blunder ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Muhammad Iskandar ya Anies Imin begitu dituding mengemis kepada Demokrat agar berbalik bergabung ke koalisi katanya begitu. Padahal ingin mengajak di situ biar citra Partai Demokrat tidak jatuh begitu ya. Justru sekarang berdalih Anies dan Gus Imin yang kemis-kemis kemana ya, kata politikus Demokrat Ajeng ya. Bahkan di satu sisi Ajeng mengatakan bahwa Gus Imin sulit menjadi pemenang di Pilpres 2024 karena sudah ditinggalkan oleh Partai Demokrat. Ya gara-gara Partai Demokrat misalnya meninggalkan Anies Baswedan tidak ingin gabung ke situ, ya silahkan begitu kan, tidak menjadi masalah begitu. Kata siapa ditinggal Partai Demokrat akan kalah? Justru malah lebih baik begitu kan. Tidak ada penekanan di situ begitu ya. Ya mau di sana mau jadi cawapres sana sini Pak kader-kader Demokrat mengkritik habis-habisan begitu. Artinya apa? Harus AHY. Padahal ya di masyarakat sudah tidak laku mereka begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra ini. Bahkan ya di PT 20% mereka dapat. Tapi kalau hitungan suara mustahil menang dan 2 partai ya ungkap aja. Ya ada kan 3 ada partai PKS juga begitu kan. Bahkan kata Ajeng Demokrat mempunyai basis suara yang kuat di Sumatera, Jabar, DKI dan mereka tidak akan memilih Anies Caimin. Kata siapa begitu kan ya? Karena kan nanti sebentar lagi akan ada kekuatan yang sangat luar biasa. PKS akan berlaju di situ begitu. Demokrat ceruk suaranya kuat ya, kuat di Aceh ya, bahkan Sumbar, Riau, Jabar, PKS kuat di Jabar dan DKI, ungkap Ajeng ya. Bahkan di satu sisi walau ya wajar kalau sekarang pasangan Anies Gus Imin mulai cemas berharap Demokrat balik ke koalisi perubahan ya. Pada hakikatnya kan sudah tahu mereka begitu bahwa di setiap daerah PKS kan dengan PKB bagaimana begitu kan. Di Jawa Timur bisa menang kok di situ begitu. Jangan heran di Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu kan. Partai Demokrat coba bayangkan apa begitu ya. Apakah di Jawa Timur kuat? Apakah di Jawa Tengah kuat begitu kan? Saya kira inilah yang kemudian kalau ingin move on ya move on aja begitu kan. Tidak perlu kita otak-atik sana sini begitu. Partai Demokrat keluar, Anies semakin kecil dan menurun. Padahal tidak begitu. Justru ya Partai Demokrat keluar, Anies Baswedan semakin tinggi elektabilitasnya, semakin dia dikagumi oleh masyarakat. Itulah kehebatan Anies Baswedan saat ini begitu kan. Jadi jarang kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saya kira gimana begitu. Oke lah secara demokrasi ya sah-sah aja begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana begitu kan nasib dari Partai Demokrat itu sendiri begitu kan. Yang awalnya bagian dari Anies Baswedan itu begitu. Dan sekarang kita buktikan apakah kepada Pak Ganjar atau kepada Pak Prabowo. Secara analisis begitu kan. Saya yakin ya kepada Pak Prabowo, bukan Pak Ganjar begitu. Kalau Pak Ganjar bagaimana? Ketemu dengan Muldoko di situ begitu kan ya. Ketemu dengan Pak Jokowi yang selalu AHY mengkritik rezim hari ini begitu kan. Kan dia serba blunder, apalagi kader-kader Partai Demokrat ya, simpatisan dari Partai Demokrat begitu kan ya, yang selalu mengkritik habis-habisan Pak Ganjar. Bisa ditunjukkan nanti di publik oleh para netizen begitu kan ya. Bisa saja nanti pertemuan-pertemuannya adalah bahwa ya karena memang dan Ganjar dicap sebagai apa begitu kan. Itu kan sudah banyak ya track record dari itu begitu. Apalagi si Ajeng ini begitu kan. Si Ajeng kritik dan Ganjar luar biasa di situ begitu. Tapi kita tunjukkan nanti begitu kan, nonton bareng lah di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.